Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur kita dimampukan untuk kembali menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan. Sekaligus juga hari ini adalah hari di mana kita melakukan pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah kita. Harapan dan kerinduan kita adalah pesta demokrasi ini akan berjalan dengan aman, damai, dan Tuhan akan menuntun kita untuk memilih pemimpin-pemimpin sekaligus pelayan yang ditetapkan oleh Allah di dalam tuntunan Roh Kudus pada masing-masing kita. Karena itu, mari kita mengawali seluruh aktivitas kegiatan kita dalam hari ini, terutama untuk memberikan hak suara kita dalam kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyatakan sukacita bahwa hari ini pula kami akan melakukan sebuah kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu memberikan hak suara kami melalui pemilihan kepala daerah, baik di kota Bontang maupun di kota-kota yang lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karena itu ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan semuanya, bahkan dalam mengawali persekutuan kami di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam edisi Rabu 9 Desember 2020, bacaan kita terdapat dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Disebut berbahagia ialah orang-orang yang senantiasa merindukan firman Tuhan untuk didengarnya
dipeliharanya dan dilakukannya di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Tuhan menghendaki kesetiaan. Ia tunanga puang, ia motu kamakari tutuan. Itulah tema dari bacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang ada sebuah pertanyaan yang terlontar, bukan hanya dari 1-2 orang, tetapi banyak orang. Jodoh di tangan Tuhan? Ada benarnya, karena cinta tidak dapat dipaksakan. Namun tidak seluruhnya benar, karena sesungguhnya cinta dapat diperjuangkan. Banyak kakek nenek kita yang menikah tanpa dasar cinta, namun keluarga mereka langgeng. Karena dari waktu ke waktu cinta diperjuangkan dalam keluarga. Susi sambe nek Yakub, sola Indo nek Rahel. Bacaan hari ini, saudara-saudara, bukan terutama soal kawin perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan janji dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis lain. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar. Raja Daud, Salomo, Ahaz, dan masih beberapa yang lain jatuh ke dalam pencampuran agama melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa istri-istri mereka ke dalam istana, dan akibatnya adalah membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah Israel. Lengkap sudah. Perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar fatwa nenek moyang, menceraikan istri, dan menikahi perempuan kafir. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jodoh di tangannya, itulah jawab dari pertanyaan di awal tadi. Jodoh di tangan Tuhan, namun Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Pilih pasangan yang tepat, kecuali kalau mau disebut sebagai orang tidak setia dan pengkhianat keluarga, baik terhadap istri, terhadap anak-anak, keluarga besar, dan keluarga Allah. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Salah pilih dalam pildes, pilkada, menyesal 5 tahun. Namun salah pilih juru selamat, menyesal dan mati selamanya. Karena itu jangan salah pilih, saudara-saudara yang kekasih, terutama soal keberimanan. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, dan siapa yang telah menerima, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka keselamatan akan tinggal pada dirinya dan menyertai kehidupannya. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dalam kesetiaan, sebab Tuhan menghendaki kesetiaan, baik terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap persekutuan kita, terhadap pekerjaan kita, dan terutama kesetiaan mengikut dan memikul salib kita di dalam Yesus Kristus.
Roh Kudus menolong dan menyertai. Amin. Marilah kita berdoa mengakhiri renungan harian dan doa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan menghendaki kesetiaan untuk kami, kesetiaan terhadap istri kami, kesetiaan terhadap suami kami, kesetiaan terhadap janji nikah kudus kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak akan mengkhianati janji itu. Kami tidak akan mengkhianati istri kami, suami kami, tetapi kami akan setia sampai Tuhan memisahkan kami. Dan terutama di atas semuanya itu adalah Tuhan menghendaki kesetiaan bagi kami untuk memikul salib, untuk memegang teguh iman kami di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kami mohon hikmat Roh Kudus untuk memampukan kami memegang teguh kesetiaan kami dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam aras kehidupan mereka dan juga dalam totalitas kehidupan mereka. Berkati, sertai dan pimpin mereka ya Allah. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam sepanjang hari ini, terutama ya Tuhan, dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah baik di Kota Bontang maupun di kota-kota lain di dalam wilayah negara Indonesia. Berilah hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga kami akan memilih orang-orang yang Tuhan telah tetapkan. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami tidak akan salah pilih, tetapi kami akan memilih pemimpin-pemimpin sekaligus para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui pelayanan masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Kami membutuhkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh proses pemilihan kepala daerah pada hari ini. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati aparat, Tuhan memberkati seluruh yang mengambil bahagian dalam kegiatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, bahkan kami masyarakat, sehingga proses ini akan berjalan dengan penuh kedamaian, penuh dengan cinta kasih, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu secara khusus datang mendoakan jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, dalam seluruh kehidupan mereka dalam sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pun kami bersama-sama berdoa memohon belas kasih-Mu Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah keadaan dunia ini, bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini ya Tuhan akan segera berakhir, sehingga kami akan kembali hidup dengan penuh sukacita, tidak lagi dibayang-bayangi oleh penyakit COVID-19, tetapi kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam pelukan, dalam genggaman, dalam canda, dalam tawa, menghiasi hari-hari, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kegiatan perayaan secara virtual, kegiatan-kegiatan perkunjungan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan Efrata Bontang dan majelis jemaat Efrata Bontang, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dalam keadaan yang kuat dan sehat. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Dan ajar kami selalu menyerahkan kehidupan kami secara total kepada Tuhan.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tuntun dan sertai kami dalam langkah kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama kita pada pagi hari ini. Mari kita mewujudkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik. Tuhan menuntun menyertai kita dalam sepanjang hari ini. Shalom.